Ya, assalamualaikum teman-teman. Video ini kita akan membahas tentang duluan upgrade RAM atau upgrade SSD ya, karena lumayan banyak sih pertanyaan tentang itu. Nah, ini kita mencoba membahasnya dengan semudah mungkin, seringan mungkin, yang gampang gampang dicerna gitu teman-teman ya. Terus juga nanti kita akan ngasih studi kasusnya, misalnya kalau saya pengen gini, RAM dulu atau SSD dulu. Nah, kita kasih contoh studi kasusnya juga, jadi nggak cuma teori aja istilahnya ya. Ini nanti langsung kita liatin perbedaannya itu secara praktek, jadi nggak cuma teori aja tapi prakteknya kita liatin. Untuk yang pertama ini kita tentang RAM dulu ya. RAM itu random access memory, itu bahasa gampangnya itu ingatan sementara atau cache memory kalau bahasa ilmiahnya ya. Tapi bahasa gampangnya ingatan sementara. Ini kita lihat langsung, kita praktek langsung. Ini kita belum buka ini ya. Ini ada PowerPoint. Kita belum buka sama sekali dari awal laptop ini dinyalakan. Nah, ini pertama kali kita buka PowerPoint-nya. Coba teman-teman hitung berapa detik ya. Ini kita coba. Ini pertama kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 detikan ya. Sekitar 5 detikan ini keluar. Nah, sekarang ini kita close lagi. Kita close. Kita buka yang kedua kali. Nah, nggak nyampe 5 detik ya keluarnya ya. Nah, ini adalah tugas dari RAM. Tugas dari RAM. Perbedaannya seperti itu tadi ya. Pertama kali dibuka dia 5 detikan kan, tadi ketika kedua kalinya dibuka dia kayaknya cuma 2 detik atau berapa ya, 2 detik ya. Kita buatin contoh yang perumpamaan lagi gitu. Misalnya teman-teman dari Jakarta mau ke Jogja, mau berangkat nih ya. Dari Jakarta mau ke Jogja. Berangkat pertama kali kan mesti teman-teman jalannya masih harus nyari-nyari kan. Maksudnya ya lewat pakai Google Map pun juga teman-teman harus nyari-nyari dulu gitu loh jalannya. Itu perjalanan yang pertama. Tapi ketika nanti diulangi lagi perjalanan yang kedua dari Jogja ke Jakarta, teman-teman udah hafal jalannya. Oh, lewatnya sini nih, habis ini ke kanan, habis ini lurus. Jadi lebih cepat perjalanan yang kedua. Kalau perjalanan pertama kan, oh ini pertigaan nih, mau belok kanan apa terus ya, kita ngecek Google Map dulu gitu misalnya. Itu kan lebih lama. Jadi ini salah satu tugas RAM. Dia adalah memori atau ingatan atau cache memori, ingatan sementara sebuah sistem ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah untuk multitasking. Multitasking itu adalah membuka beberapa aplikasi sekaligus. Jadi misalnya 2 aplikasi, 3 aplikasi, buka ini PowerPoint sekaligus buka Mozilla, sekaligus buka Winamp, sekaligus buka apa gitu ya, atau buka Corel. Nah, itu multitasking. Multitasking. Jadi itu lebih tugasnya kepada RAM. Jadi dua patokan ini dulu aja, ini yang paling mudah ya. Sekarang selanjutnya kita ke SSD. SSD itu tugas utamanya ini teman-teman ya, read and write, baca dan tulis. Jadi untuk SSD patokan utamanya ya read and write ini. Kita ambil contoh. Nah, ini kita ambil contoh ya, kita coba ngopi file ke dokumen. Nah, ketika proses seperti ini itu namanya proses menulis, karena kita dari flash disk ke hard disk ya, ini proses menulis. Kalau misalnya kayak gini kayak terkesan lambat banget ya, karena ini laptopnya masih pakai hard disk teman-teman ya. Ini jadi masih loading juga. Ini salah satu contoh proses write atau menulis. Ini patokan yang pertama ya. Kita kasih contoh yang menulis dulu. Terus untuk yang baca atau read, nah kita coba contohnya. Ini tadi proses yang tulis tadi ya lama banget. Kalau untuk readnya, ini sebenarnya teman-teman bisa ngeliat di video kita tentang proses install ulang Windows. Ada nanti di deskripsi kita kasih linknya. Itu saat proses instalasi Windows kurang lebih prosesnya pertama kali seperti ini. Jadi dari flash disk dia mengirim file dulu ke hard disk, ditulis dulu. Setelah Windows selesai terinstall, misalnya seperti ini ya, Windowsnya udah selesai, ini anggaplah udah seperti ini, itu kan berarti file-filenya sudah tertulis di hard disk. Berarti sistem ini lebih dominan nanti akan membaca. Membaca itu maksudnya membangkitkan file. Misalnya kayak kita ngeklik start menu gini ya. Nah, gini, tuh gini. Itu proses membaca.
lebih dominan proses membacanya dibandingkan proses meloadingnya. Seperti RAM tadi ya, sebenarnya tugasnya nggak cuma SSD aja atau hard disk, tapi tugas keseluruhan sistem, ada prosesor, ada RAM juga, dan lain-lain. Tapi kalau untuk seperti ini, kayak misalnya ini kita buka Windows Explorer sekarang, coba. Nah, gini langsung kebuka. Ini proses membaca lebih dominan daripada proses dari RAM itu sendiri, ataupun proses dari prosesor, walaupun semuanya tetap bekerja ya. Tapi lebih dominan proses SSD atau hard disk read membaca, karena file-file sistem udah ada di dalam ini semua, tinggal dia ketika kita perintah harus membaca. Nah, ini kita perintah turun, set. Nah, turun itu prosesnya dari reading atau pembacaan SSD atau hard disk. Kita sedikit rangkum lagi supaya lebih gampang. Kita lihat ini, kerja cepat SSD, kerja banyak atau multitasking itu RAM. Ini salah satu rangkumannya. Selanjutnya kita permudah lagi teman-teman. Ini ya, 2-3 aplikasi ringan itu lebih ke SSD. 1-3 aplikasi berat atau bahkan lebih itu lebih ke RAM. Ini kita persingkat lagi. Sekarang kita mulai masuk ke contoh realnya. Misalnya ada pertanyaan kalau gaming itu lebih ke SSD atau ke RAM. Nah, kembali lagi ke sini. Kita lihat aplikasi gamenya ini ya aplikasi ringan atau berat, karena kan spesifikasi game beda-beda ya. Untuk membedakan dia apakah aplikasi ringan atau aplikasi berat, kita bisa ngecek di websitenya atau nyari informasi di Google misalnya. Untuk Corel misalnya ataupun game apa gitu, dia sistem requirement-nya berapa, misalnya di sini ditulisnya RAM 2 GB atau 1 GB misalnya. Oh, berarti itu cukup kita pakai SSD aja gitu loh senjatanya gitu kan. Tapi kalau ini butuh RAM 4 GB, terus butuh VGA 2 GB misalnya, nah kita lebih nambah upgrade RAM gitu ya. Itu contoh dari gaming atau aplikasi. Sekarang kita contoh lagi ke proses. Ini adalah contoh proses teman-teman, namanya proses rendering, atau ya kalau misalnya video itu juga ada yang mirip-mirip rendering seperti convert, kita ngonvert video gitu kan. Rendering nggak cuma video aja, tapi rendering kayak yang pernah pakai SketchUp. Nah, itu pakai aplikasi SketchUp ngerender, ini adalah proses rendering. Ini berarti apa poinnya? Dia lebih yang dibutuhkan adalah RAM, bukan SSD. Ya, ini contohnya untuk proses rendering. Ya, oke, demikian teman-teman videonya, semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat.